Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma alhimna rushdana wa isna min syarri anfusina. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah. Lawan dari ikhlas adalah riya. Riya dari bahasa Arab ro'a, yaro, ru'yan, wa ru'yatan, yang berarti melihat atau memperlihatkan, yaitu memperlihatkan diri baik ucapan, tulisan, sikap maupun amal perbuatan kepada orang lain agar diketahui dan mendapatkan pujian atau pengakuan. Dengan kata lain, riya adalah pamer atau memamerkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan agar terlihat baik atau superior. Bahasa gaulnya disebut flexing. Riya ini sangat berbahaya karena ia dapat masuk ke dalam hati secara halus dan tanpa disadari oleh seorang hamba. Rasulullah SAW sangat mengkhawatirkan umatnya terhadap masalah riya ini, sebagaimana sabdanya, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asgar. Qalu ya Rasulullah wa masyirkul asgar? Qala ar-riya. Sesungguhnya yang paling kutakutkan atas kalian ialah syirik kecil. Mereka bertanya, apakah syirik kecil itu wahai Rasulullah? Jawab beliau, riya. Hadis riwayat Ahmad. Riya disebut oleh Rasulullah SAW juga sebagai syirik khafi, yaitu syirik yang tersembunyi, sebagaimana sabda dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ala ukhbirukum bima huwa akhafu alaikum indi minal masjid dajjal. Qala kulna bala. Faqala asyirkul khafi ayyakum ar-rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih tersembunyi di sisiku atas kalian daripada Masih Ad-Dajjal? Dia berkata, kami mau. Maka Rasulullah berkata, yaitu syirkul khafi, yaitu seseorang yang salat lalu ia menghiasi dan memperindah salatnya karena ada orang yang memperhatikan salatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Orang melakukan amal riya tidak akan mendapatkan ganjaran akhirat, sebagaimana riwayat dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, Bashir hadhil ummah bis sana'i wal rif'ati wad dini wal nasri wat tamkin fil ard. Faman amila minhum amal akhirati lid dunya lam yakun lahu fil akhirati nasibun. Sampaikanlah kabar gembira kepada umat ini dengan keluhuran, kedudukan yang tinggi atau keunggulan, agama, pertolongan, dan kekuasaan di muka bumi. Maka barang siapa di antara mereka melakukan amal akhirat untuk dunia, maka dia tidak akan mendapatkan bagian akhirat. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah. Di akhirat, orang yang suka pamer dan riya akan mengalami kerugian, tidak mendapatkan pahala, saat mana Allah memberikan balasan pahala kepada para hambanya yang ikhlas. Dari Mahmud bin Labib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, Yaqulullah azza wa jalla lahum yawmal qiyamati idza juziyal nasu bi'amalihim idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya fanduru hal tajiduna indahum jazaa. Allah Ta'ala berkata pada mereka yang berbuat riya pada hari kiamat, ketika manusia mendapat balasan atas amalan mereka, pergilah kalian pada orang yang kalian tujukan perbuatan riya di dunia, lalu lihatlah
apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka? Hadis riwayat Ahmad. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwasanya sesungguhnya ada orang yang pertama kali diadili pada hari kiamat ialah seorang laki-laki yang mati syahid. Ia dihadapkan, lalu Allah SWT mengingatkannya pada berbagai nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, dan ia pun mengakuinya. Ia menjawab, saya telah berpegang teguh karenamu sehingga saya mati syahid. Allah SWT berfirman, kamu bohong, kamu berperang agar namamu disebut-sebut sebagai orang yang pemberani. Dan ternyata kamu telah disebut-sebut demikian. Kemudian orang tersebut diperintahkan agar diseret pada wajahnya hingga dilemparkan ke dalam neraka. Selanjutnya adalah orang yang mempelajari ilmu, mengajarkannya, dan membaca Al-Quran. Ia dihadapkan, lalu Allah SWT mengingatkannya pada berbagai nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, dan ia pun mengakuinya. Lantas Allah SWT bertanya, apa yang telah engkau perbuat dengan berbagai nikmat itu? Ia menjawab, saya telah mempelajari ilmu, mengajarkannya, dan membaca Al-Quran karenamu. Allah SWT berfirman, kamu bohong, akan tetapi kamu belajar agar kamu disebut-sebut sebagai orang alim, dan kamu membaca Al-Quran agar kamu disebut-sebut sebagai seorang qari. Dan kenyataannya kamu telah disebut-sebut demikian. Kemudian orang itu pun diperintahkan agar diseret pada wajahnya hingga dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian seseorang yang Allah telah beri keleluasaan dan dikaruniai beragam harta benda, lantas ia dihadapkan, lalu Allah SWT mengingatkan kepadanya tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah telah berikan kepada dirinya. Ia pun mengakuinya. Lantas Allah SWT bertanya, apa yang telah engkau perbuat dengan berbagai nikmat itu? Ia menjawab, saya tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan yang engkau berikan, melainkan pasti saya berinfak padanya karenamu. Allah SWT berfirman, kamu bohong, akan tetapi kamu melakukan hal tersebut agar kamu disebut-sebut sebagai orang yang dermawan, dan kenyataannya kamu telah disebut-sebut demikian. Kemudian orang itu pun diperintahkan agar diseret pada wajahnya hingga dilemparkan ke dalam neraka. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita tidak termasuk 3 orang pertama yang masuk neraka tersebut. Karena itulah hendaknya kita selalu mengingat firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya tidak ada ilah kamu melainkan ilah yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Rabb-Nya, maka hendaklah ia mengerjakan kebajikan, dan janganlah ia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Surat Al-Kahfi ayat 110. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah, kita cukupkan dahulu, semoga manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.